Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kepada saya Rifki Niko Baharudin. Di sini saya akan mereview laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 14 AMN7. Kira-kira di tahun 2025 ini masih worth it atau tidak? Kita akan review laptop Lenovo. Kita akan lihat bersama spek singkatnya. Kita buka DXDIAC terlebih dahulu. Nah, sebentar. Jadi kita akan lihat spesifikasi singkat dari laptop Lenovo IdeaPad Slim ini. Oke, udah nampil. Kita bisa lihat di sini Lenovo IdeaPad Slim 1 dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 3. Ini prosesor yang baru, cepat dan hemat baterai. Punya 4 core dan 8 thread, artinya cukup kuat untuk buka banyak aplikasi sekaligus kayak ngetik, browsing, zoom, bahkan edit foto ringan. Dan juga laptop ini dilengkapi dengan kartu grafis. Nah, kartu grafis atau VGA, yaitu memakai AMD Radeon Graphics 610M yang bawaan dari prosesornya. Cocok untuk nonton video, edit foto ringan, main game ringan juga masih oke. Dan juga laptop Lenovo IdeaPad Slim ini dibekali dengan 8 GB RAM jenis DDR5 LPDDR5 yang lebih cepat daripada RAM biasa. Cuman RAM-nya ini nempel dengan board, jadi tidak bisa untuk di-upgrade RAM-nya. Nah, jadi 8 GB itu bawaan dari laptopnya dan tidak bisa di-upgrade. Udah cukup banget buat multitasking harian kayak buka 10 tab Chrome, Word, Spotify barengan. Masih kuat. Dan juga di sini laptop Lenovo layarnya kita review dengan ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920 kali 1080 pixel. Jadi gambarnya tajam, cuman panelnya masih TN, jadi sudut pandangnya agak sempit. Warnanya nggak secerah laptop mahal. Namun layar LCD ini sudah anti glare, layar doff, jadi nggak terlalu memantulin cahaya. Setelah tadi kita ulas bersama LCD-nya, layarnya, kali ini kita akan coba tes kameranya. Nah, kamera depan dengan resolusi 720p cukup buat untuk zoom meeting. Dan juga ada penutup kameranya. Ini ya guys ya. Nah, ada penutup kameranya. Jadi privasi shutter. Tinggal geser aja kalau mau tutup kamera. Jadi kalau khawatir ketika laptop kalian mati ataupun laptop kalian lagi nggak hidup terus dihack sama orang yang nggak bertanggung jawab, kalian bisa tutup kameranya. Nah, karena sekarang teknologi atau hacker-hacker semakin pintar. Nah, laptop mati pun mereka bisa hack kameranya, bisa melihat aktivitas kita. Maka di sini diberi keamanan penutup kamera di privasi shutter. Nah, setelah kameranya kita review, kita cek suaranya. Suaranya gimana nih untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1? Apakah oke, menggelegar, ataukah bikin telinga sakit? Nah, kita cek. Jadi speaker laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini
dia memakai speaker stereo 2 buah dengan suara cukup oke untuk dengar musik atau nonton film. Jadi speakernya ada di bawah keyboard sini. Nah, jadi sangat oke untuk 1920 yang suka nonton saya bubarin film ini klub katanya. ataupun mendengarkan musik. Gitu? Iya, saya bubarin. Nah, Biar si Heri itu suaranya ngerti. Saya masih menyukai dia dan saya memang waktu di Namaku Ali. Hari ini hari pertamaku menjadi mahasiswa. Lebih tepatnya beradaptasi dengan kampus. Mudah-mudahan aman, selamat, lancar, barokah. Oke, setelah tadi kita dengar bersama kualitas audio dari laptop IdeaPad Slim 114, kita akan review lagi konektivitas jaringan dan port-portnya. Jadi di sini dibekali dengan WiFi 6, yaitu WiFi yang lebih cepat dan lebih stabil buat internetan, dan juga Bluetooth 5.1 buat sambung ke headset atau mouse wireless. Nah, sebentar kita buka terlebih dahulu pengaturan jaringan dan internet. Nah, di sini bisa terlihat. Lalu juga port yang tersedia di sini ada satu USB 2.0 2.0 kah cara penyebutannya, buat mouse, keyboard biasa, dan juga satu USB 3.2 Gen 1, yaitu lebih cepat buat flash disk atau hard disk eksternal, dan juga dilengkapi satu USB-C yang biasa buat transfer data cepat namun belum bisa isi daya, dan juga dibekali dengan port HDMI. Nah, port HDMI buat sambung ke monitor atau proyektor, dan juga ada lagi satu slot micro SD card. Slot micro SD card di sini untuk baca kartu memori dari HP ataupun kamera. Namun laptop ini tidak ada port LAN, jadi colok kabel internet langsung, jadi pakainya WiFi, ataupun jika kalian pengen memakai LAN, nah harus pakai konektornya lagi. Dan juga setelah kita review port dan konektivitasnya, di sini kita ulas tentang baterai dan charging. Baterainya dengan kapasitas 42 Wh, 42 watt, bisa tahan sekitar 8 sampai 10 jam untuk kerja ringan, dan juga sudah mendukung fast charging, yang mana 15 menit ngecas bisa dapat dipakai sekitar 2 jam. Nah, di sini bisa dilihat desain kapasitinya 42 megawatt. Nah, cuman dia udah berkurang kesehatannya karena laptopnya udah pernah dipakai, jadi wajar jika pH baterainya menurun. Cuman masih bagus di angka 92%. Nah, yang masih bisa tahan kalau saya running YouTube itu bisa sampai 10 jam. Kalau cuman didiemin doang atau YouTube sambil ketik-ketik. Ini yang dengan baterai 40% saja, estimasi pemakaiannya bisa sampai 5 jam.
jadi sangat awet dan cocok banget jika dibawa kemana-mana. Sudah support fast charging, baterainya juga awet. Nah, cocok banget untuk mahasiswa yang pengen dibawa kemana-mana, mobilitas tinggi, pengen nongkrong ke kafe tapi harus sambil ngerjain tugas. Ini laptop cocok banget sih, udah cukup lah kalau untuk ngerjain tugas-tugas di kampus. Nah, kita beralih ke desain dan bobot. Nah, warnanya ini cold gray atau abu-abu terang, yang beratnya ini sekitar 1,38 kg ya guys ya. Ringan banget, gampang dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke kampus, kantor ataupun kafe. Dengan desain yang tipis, simple, dan cocok buat kamu yang suka laptop minimalis. Nah, nih aku angkat pakai tangan satu saja. Nah, yang kurang lebih dengan berat 1,38 kg. Dan juga setelah kita review tadi bobot dan desainnya, laptop ini dibekali dengan sistem operasi Windows 11 Home original. Jadi kesimpulan, laptop ini itu cocok banget buat mahasiswa, karyawan kantoran, pelaku bisnis kecil, orang yang butuh laptop ringan, cepat, dan harga terjangkau. Barunya ini sekitar 6-7 jutaan. Tapi perlu diingat, kalau kamu butuh laptop untuk editing video berat, desain grafis serius, atau gaming berat, mungkin laptop ini kurang cocok ya guys ya. Nah, jadi mungkin itu sekian review laptop Lenovo Edge Slim 114 dengan Ryzen 3 seri 7000 series. Maaf kalau dalam review masih amatir, karena di sini saya juga masih belajar ya guys ya, masih ya belajar karena saya juga menjual laptop. Jadi sebelum laptop ini saya jual, sebelum laptop ini saya kirim, saya pastikan kondisinya aman dan bagus untuk dipakai. Nah, sekaligus juga untuk bukti atau untuk arsip kalau ini laptop pernah saya pakai gitu. Nah, mohon maaf jika masih banyak kata-kata yang kurang jelas difahami, ataupun kata-kata yang jelimet. Aku mohon maaf ya guys ya. Nah, mungkin lain kali kita perbaiki lagi untuk penataan katanya, karena saya juga masih belajar di review laptop-laptop selanjutnya. Adapun pembelian bisa dicek di Tokopedia. Saya ada, biasanya di situ selalu update kalau lagi ada stok. Mohon maaf ya kalau banyak kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.